Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Dalam video ini topik yang akan kita bahas yaitu Performance Appraisal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Umban Adijaya. Baik, yang pertama yaitu definisi dari performance appraisal. Menurut Edwin Pripo, pada tahun 1984, penilaian kinerja adalah penilaian sistematis, berkala, dan tidak memihak atas keunggulan karyawan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya saat ini, dan potensinya untuk pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya, menurut Mondridano, pada tahun 2010, performance appraisal adalah sistem formal untuk memeriksa, mengkaji, dan mengevaluasi kinerja kelompok atau seseorang. Dan yang terakhir yaitu Delyoder pada tahun 1975. Penilaian kinerja mencakup semua prosedur formal yang digunakan untuk mengevaluasi kepribadian dan kontribusi serta potensi anggota kelompok dalam organisasi yang berfungsi. Ini adalah proses berkelanjutan untuk mengamankan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang benar dan objektif tentang karyawan. Selanjutnya, ciri-ciri performance appraisal yang pertama yaitu proses. Penilaian kinerja bukan permainan satu babak. Ini lebih merupakan proses yang melibatkan beberapa tindakan atau langkah. Kedua, penilaian sistematik. Penilaian kinerja adalah penilaian sistematis tentang kekuatan dan kelemahan karyawan dalam konteks pekerjaan yang diberikan. Ketiga, yaitu tujuan utama. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui seberapa baik kinerja seseorang untuk mengorganisasi dan apa yang perlu ditingkatkan dalam dirinya. Keempat, evaluasi ilmiah. Ini adalah evaluasi yang objektif, tidak bias, dan ilmiah melalui tindakan dan prosedur yang sama untuk semua karyawan yang formal. Kelima, yaitu evaluasi berkala. Seorang penilai mengevaluasi pekerjaan bawahan mereka, dan ketika bawahan menilai satu sama lain dengan pengawas lainnya setiap hari, namun penilaian sistematis yaitu formal, seorang karyawan individu kemungkinan terjadi pada interval tertentu sepanjang sejarah pekerjaan orang tersebut. Keenam, yaitu proses berkelanjutan. Selain kinerja berkala, biasanya merupakan proses yang berkelanjutan. Ini berarti bahwa penilaian dijadwalkan secara teratur dan tidak dibuang pada karyawan pada tanggal yang aneh tanpa relevansi. Prosesnya belum rusak dalam riwayat pekerjaan seseorang, namun secara periodik penilaian dapat diubah sesuai kebutuhan situasi. Ketujuh, umpan balik karyawan. Sistem penilaian kinerja memberikan informasi kepada karyawan tentang seberapa baik mereka melakukan pekerjaan mereka, dan umpan balik ini diberikan kepada mereka ketika hal itu relevan. Selanjutnya yaitu tujuan performance appraisal. Yang pertama, prosedur penilaian hingga semua karyawan dievaluasi dengan cara yang sama. Ini memberikan peringkat sembarangan dari semua karyawan. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Penilaian kinerja karyawan sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Ketiga yaitu catatan kinerja. Dalam kasus perselisihan industrial, bahkan arbiter menerima catatan-catatan ini selama prosedur penanganan pengaduan. Keempat, yaitu pengembangan karyawan. Penilaian kinerja memandu karyawan dalam menghilangkan cacat mereka. Kelemahan karyawan yang dicatat dalam penilaian kinerja memberikan dasar untuk program pengembangan individu. Jika dicatat dan digunakan dengan benar, penilaian kinerja memberikan peluang yang adil bagi karyawan untuk memperbaiki dan memperbaiki kesalahan mereka. Kelima, yaitu memungkinkan supervisor menjadi lebih waspada dan kompeten. Penilaian kinerja memungkinkan penyelia lebih waspada dan kompeten dan meningkatkan kualitas pengawasan dengan memberinya catatan. Dia bisa membimbing karyawan di mana dia cenderung melakukan kesalahan. Keenam, yaitu merit rating. Merit rating adalah nama lain dari penilaian kinerja, memberikan pengawas yang lebih efektif untuk menilai personil mereka. Ini memungkinkan mereka untuk membuat analisis yang lebih cermat. Yang terakhir yaitu meningkatkan hubungan karyawan dengan majikan.
Penilaian kinerja tidak hanya panduan yang bermanfaat bagi penyelia dan karyawan, tetapi juga meningkatkan hubungan majikan karyawan dengan menciptakan suasana yang lebih konduktif dan bersahabat. Ini juga merangsang pertukaran pikiran dan ide antara atasan dan anak buahnya. Selanjutnya yaitu manfaat performance appraisal. Yang pertama, bantuan dalam menentukan promosi. Yang kedua, bantuan dalam tindakan personil. Tindakan personil seperti PHK, penurunan pangkat, pemindahan dan pemberhentian, dan lain-lain dapat dibenarkan hanya jika didasarkan pada penilaian kinerja. Yang ketiga, yaitu bantuan dalam administrasi upah dan gaji. Kenaikan upah yang diberikan kepada beberapa karyawan berdasarkan kinerja mereka dapat dibenarkan oleh hasil penilaian kinerja. Keempat, yaitu bantuan dalam pelatihan dan pengembangan. Sistem penilaian kinerja yang tepat membantu manajemen dalam merancang program pelatihan dan pengembangan dan dalam mengidentifikasi bidang keterampilan atau pengetahuan di mana beberapa karyawan tidak setara dengan persyaratan pekerjaan. Kelima, yaitu bantuan untuk personil penelitian. Penelitian kinerja membantu dalam melakukan penelitian di bidang manajemen personalia. Keenam, yaitu bantuan dalam evaluasi diri. Ketujuh, bantuan dalam menciptakan persaingan yang sehat. Penilaian kinerja menunjukkan kekurangan dan kekurangan karyawan. Diskusi antara penilai dan tarif dapat dilakukan dalam semangat kerjasama dan saling pengertian. Selanjutnya, hal-hal penting dari sistem performance appraisal yang efektif. Yang pertama yaitu saling percaya. Adanya atmosfer kepercayaan dan kepercayaan sehingga supervisor dan karyawan dapat mendiskusikan hal-hal dengan jujur dan menawarkan saran yang mungkin bermanfaat bagi organisasi dan untuk meningkatkan karyawan. Kedua, tujuan yang jelas. Tujuan dan penggunaan penilaian kinerja harus dibuat jelas dan spesifik. Ketiga, standarisasi. Faktor dan kriteria kinerja yang terdefinisi dengan baik harus dikembangkan. Faktor-faktor ini serta bentuk penilaian, prosedur, dan teknik harus distandarisasi. Yang keempat, penilaian harus diberi pelatihan dalam bidang filsafat dan teknik penilaian. Kelima, keterkaitan pekerjaan. Evaluator harus memusatkan perhatian pada perilaku yang terkait dengan pekerjaan dan kinerja karyawan. Keenam, kekuatan dan kelemahan. Penilai harus diminta untuk membenarkan peringkat mereka. Supervisor harus mencoba menganalisis kekuatan dan kelemahan karyawan dan menasehatinya untuk memperbaiki kelemahan. Keenam, kekuatan dan kelemahan. Penilai harus diminta untuk membenarkan peringkat mereka. Supervisor harus mencoba menganalisis kekuatan dan kelemahan karyawan dan menasihatinya untuk memperbaiki kelemahan. Ketujuh, umpan balik dan partisipasi. Pengaturan harus dibuat untuk mengkomunikasikan peringkat kepada karyawan dan penilai. Kedelapan, perbedaan individu. Saat merancang sistem penilaian, perbedaan individu dalam organisasi harus diakui. Kesembilan, wawancara pasca penilaian. Yang terakhir yaitu ulasan dan banding. Mekanisme untuk peninjauan peringkat harus disediakan. Teknik khusus mana yang akan diadopsi untuk penilaian harus diatur oleh faktor-faktor seperti ukuran, sumber daya keuangan, filosofi, dan tujuan organisasi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menilai kinerja. Yang pertama, menetapkan standar kinerja. Proses evaluasi dimulai dengan penetapan standar kinerja. Saat merancang pekerjaan dan merumuskan uraian pekerjaan, standar kinerja biasanya dikembangkan untuk posisi tersebut. Kedua, mengkomunikasikan ekspektasi kinerja kepada karyawan. Yang berhubungan dengan pekerjaan harus dijelaskan dengan jelas kepada mereka. Ketiga, mengukur kinerja aktual, yaitu untuk menentukan apa sebenarnya kinerja itu. Keempat, membandingkan kinerja aktual dengan standar. Dengan demikian, potensi pertumbuhan dan kemajuan karyawan dapat dinilai. Upaya dilakukan untuk mengetahui penyimpangan antara kinerja standar dan kinerja aktual. Kelima, yaitu
Diskusikan penilaian dengan karyawan. Setelah membandingkan kinerja aktual dengan standar, langkah selanjutnya adalah membahas penilaian secara berkala. Dalam diskusi ini, poin-poin baik, poin-poin lemah, dan kesulitan ditunjukkan dan didiskusikan sehingga kinerja ditingkatkan. Keenam, memulai tindakan korektif. Langkah terakhir adalah inisiasi tindakan korektif, bila mana diperlukan tindakan korektif harus dapat dari dua jenis. Salah satunya langsung dan berurusan dengan gejala. Yang lain adalah dasar dan menggali penyebab. Tindakan korektif langsung sering digambarkan sebagai memadamkan api, sedangkan tindakan korektif dasar sampai ke sumber penyimpangan dan berupaya menyesuaikan perbedaan secara permanen. Selanjutnya yaitu metode penilaian kinerja tradisional. Yang pertama yaitu metode grading. Di bawah metode penilaian kinerja ini, nilai yang berbeda dikembangkan untuk mengevaluasi kemampuan karyawan yang berbeda dan kemudian karyawan ditempatkan di nilai ini. Yang kedua yaitu metode perbandingan man-to-man. Metode ini pertama kali digunakan dalam tentara AS selama Perang Dunia. Yang pertama, di bawah metode ini, beberapa faktor dipilih untuk tujuan analisis. Faktor-faktor ini adalah kepemimpinan, ketergantungan, dan inisiatif. Setelah itu, skala dirancang oleh kurs dan setiap faktor. Skala orang juga dikembangkan untuk setiap faktor yang dipilih. Setiap orang yang akan dinilai dibandingkan dengan orang dalam skala, dan skor tertentu untuk setiap faktor diberikan kepadanya. Yang terakhir yaitu skala penilaian grafis, metode penilaian kinerja. Ini adalah metode penilaian kinerja yang sangat populer. Di bawah metode ini, skala ditetapkan untuk sejumlah faktor yang cukup spesifik. Karakteristik dan kontribusi karyawan mencakup kualitas seperti kualitas pekerjaan, ketergantungan, kemampuan kreatif, dan sebagainya. Metode modern dari penilaian kinerja dan peningkatan karir. Sebagian besar metode tradisional menekankan pada tugas atau kepribadian pekerja. Untuk menghasilkan keseimbangan antara keduanya, metode modern telah dikembangkan. Nah, metode modern ini yang pertama ada manajemen by objective atau MBO. Peter F. Drucker yang pertama kali memberikan konsep MBO kepada dunia pada tahun 1954 ketika bukunya The Practice of Management pertama kali diterbitkan. Manajemen berdasarkan tujuan dapat digambarkan sebagai suatu proses di mana manajer yang unggul dan bawahan dari suatu organisasi bersama-sama mengidentifikasi tujuan bersama, menentukan bidang tanggung jawab utama masing-masing individu dalam hal hasil yang diharapkan darinya, dan menggunakan langkah-langkah ini sebagai panduan untuk mengoperasikan unit dan menilai kontribusi masing-masing anggotanya. Selanjutnya ada karakteristik esensial dari MBO. Fitur-fitur ini penting dari MBO. Yang pertama ada filosofi, yang kedua ada tentukan tanggung jawab individu dengan jelas, yang ketiga pencapaian tujuan, yang keempat kebutuhan objektif menjadi tujuan pribadi, dan yang kelima ini menetapkan sasaran, yang keenam upaya untuk mencampur adukan dan menyeimbangkan tujuan. Nah, selanjutnya ada tujuan MBO. Tujuan MBO adalah mengubah perilaku dan sikap untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan kata lain, ini berorientasi pada hasil. Ini adalah kinerja yang diperhitungkan. Ini adalah sistem manajemen dan filosofi yang menekankan tujuan daripada metode. Ini memberikan tanggung jawab dan akuntabilitas dan mengakui bahwa pekerja atau karyawan memiliki kebutuhan untuk pencapaian dan pemenuhan diri. Ini memenuhi kebutuhan dengan memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses penetapan tujuan. Bawahan terlibat dalam perencanaan karir mereka sendiri. Selanjutnya ada proses MBO. Yang pertama, pembentukan tujuan. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan dari setiap bawahan. Di beberapa organisasi, atasan dan bawahan bekerja sama untuk menetapkan tujuan. Sementara di organisasi lain, atasan menetapkan tujuan untuk bawahan. Tujuan biasanya merujuk pada hasil yang diinginkan yang ingin dicapai. Setelah itu, tujuan ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Yang kedua, menetapkan standar kinerja. Langkah kedua melibatkan peraturan standar kinerja bawahan untuk dalam periode waktu yang sebelumnya diatur. Seperti yang dilakukan bawahan, mereka tahu benar apa yang mereka
harus lakukan, apa yang telah dilakukan, dan apa yang masih harus dilakukan. Yang ketiga, perbandingan sasaran aktual dengan sasaran standar. Pada langkah ketiga, pencapaian sasaran tingkat aktual dibandingkan dengan sasaran standar. Evaluator mengeksplorasi alasan tujuan yang ingin dipenuhi dan untuk tujuan yang terlampaui. Langkah ini membantu menentukan kemungkinan kebutuhan pelatihan. Ini juga memperingati atasan terhadap kondisi dalam organisasi yang mempengaruhi bawahan tetapi di mana bawahan tidak memiliki kendali. Yang keempat, menetapkan tujuan baru. Strategi baru adalah langkah terakhir menetapkan tujuan baru dan mungkin strategi baru untuk tujuan yang sebelumnya tidak tercapai. Pada titik ini, keterlibatan bawahan dan atasan dalam penetapan tujuan dapat berubah. Bawahan yang berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dapat diizinkan untuk berpartisipasi lebih banyak dalam proses penetapan tujuan di waktu berikutnya. Yang selanjutnya ada manfaat atau keuntungan MBO. Yang pertama, manfaat ke MBO ini yang pertama adalah fokus seimbang pada tujuan. MBO memaksakan manajemen untuk menetapkan tujuan dengan tekanan yang seimbang pada bidang hasil utama. Dengan demikian, kondisi krisis dihindari untuk terjadi dalam organisasi. Manajer diminta untuk memastikan bahwa target realistis dan sumber daya yang dibutuhkan tersedia bagi bawahan untuk mencapai target. Menetapkan tujuan dengan jelas untuk bawahan berfungsi sebagai standar evaluasi dan motivator untuk mereka. Dengan demikian, MBO menghasilkan peningkatan dalam pengelolaan. Yang kedua, itu pengorganisasian yang lebih baik. Posisi dalam perusahaan dapat dibangun di sekitar area hasil utama. Manajer diminta untuk mengklarifikasi peran dan struktur organisasi sehingga perorganisasian lebih baik. Yang ketiga, MBO mengurangi konflik peran dan ambiguitas. Konflik peran terjadi ketika seseorang dihadapkan dengan tuntutan yang bertentangan dengan dari dua atau lebih pengawas, dan ambiguitas peran keluar ketika seorang tidak yakin bagaimana dia akan dievaluasi atau apa yang harus dia capai. Karena MBO bertujuan untuk memberikan target yang jelas dan urutan atau prioritasnya, MBO mengurai kedua situasi ini. Yang keempat, ini memberikan kriteria penilaian yang lebih objektif. Target yang muncul dari proses MBO menyediakan seperangkat kriteria yang baik untuk mengevaluasi kinerja manajer. Yang kelima, lebih banyak motivasi. MBO membantu dan meningkatkan motivasi karyawan karena ini menghubungkan keseluruhan tujuan dengan tujuan individu dan membantu meningkatkan pemahaman karyawan atau ke mana organisasi dan kemana arahnya. Yang keenam, ada manajer lengkap dengan diri sendiri. Manajer lebih cenderung untuk melengkapi diri sendiri karena mereka sendiri dibandingkan dengan manajer lain. Jenis evaluasi dapat mengurangi konflik internal yang sering muncul ketika manajer bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya yang langka. Yang ketujuh, mengembangkan kepemimpinan pribadi. Di sini MBO membantu manajer individu untuk mengembangkan kepemimpinan pribadi, terutama keterampilan mendengarkan, merencanakan, mengendalikan, memotivasi, menasehati, dan mengevaluasi. Pendekatan pengelolaan ini menanamkan komitmen pribadi untuk merespon secara positif keprihatinan utama organisasi serta pengembangan sumber daya manusia. Yang kedelapan, MBO mengidentifikasi masalah dini. Mengidentifikasi masalah dengan lebih baik dan lebih awal. Sesi tinjauan kinerja yang sering memungkinkan ini. Yang kesembilan, ada mengidentifikasi kekurangan kinerja. MBO mengidentifikasi kekurangan kinerja dan memungkinkan manajemen dan karyawan untuk menetapkan sasaran peningkatan diri secara individu dan dengan demikian terbukti efektif dalam pelatihan dan pengembangan orang. Yang selanjutnya ada keterbatasan MBO. Yang pertama ada sikap manajer yang tidak menguntungkan. Yang kedua ada sulit untuk menerapkan konsep MBO. Yang ketiga pekerjaan kertas berat. Nah, di sini MBO melibatkan sejumlah besar surat kabar, buku instruksi, manual pelatihan, kuesioner, tinjauan data kinerja, dan laporan penilaian yang harus disiapkan oleh atasan dan bawahan. Dengan demikian, MBO dikatakan telah menciptakan satu lagi pabrik kertas dalam organisasi yang ditambah ke sejumlah besar pekerjaan kertas yang sudah ada. Yang keempat, tug of war.
Kadang-kadang ada top over di mana bawahan mencoba untuk menetapkan target serendah mungkin dan pengawas yang tertinggi. Yang kelima ada konsumsi waktu. MBO memakan waktu terutama pada tahap awal, pengenalan ketika karyawan tidak terbiasa dengan prosesnya. McGregor menunjukkan bahwa MBO dalam sebagian besar kasus melakukan beberapa hal baik tanpa biaya banyak. Dia lebih lanjut menunjukkan di bawah kondisi yang tepat. Partisipasi dan manajemen konsultatif memberikan dorongan kepada orang-orang untuk mengarahkan energi kreatif mereka menuju tujuan organisasi. Memberi mereka beberapa keputusan dalam keputusan yang mempengaruhi mereka dan memberikan peluang yang cukup untuk kepuasan sosial, egoistik, dan pemenuhan diri kebutuhan. Terlepas dari itu, di dalam MBO ini ada sebuah kegagalan. Nah, alasan kegagalan dalam proses MBO ini adalah implementasi yang tergesa-gesa, penggunaan yang tidak tahu, kurangnya manajemen menindaklanjuti, dan dukungan lebih menekankan pada struktur, perawatan gimmick lain, kegagalan untuk secara hati-hati. MBO dapat menjadi teknik yang efektif untuk mengevaluasi kinerja dan untuk memotivasi bawahan dengan mengembangkan komunikasi antara eksekutif di semua tingkatan. Metode pusat penilaian. Konsep ini pertama kali diterapkan pada situasi militer oleh Simonette di Tentara Geran pada 1930-an dan Dewan Seleksi Kantor Perang Angkatan Darat Inggris pada tahun 1960. Tujuan utama dari metode ini adalah menguji para kandidat dalam situasi sosial menggunakan sejumlah asesor dan beragam prosedur. Karakteristik terpenting dari pusat penilaian adalah simulasi terkait pekerjaan. Nah, simulasi ini melibatkan karakteristik yang menurut manajer penting untuk keberhasilan pekerjaan. Evaluator mengamati dan mengevaluasi peserta karena mereka melakukan kegiatan yang bisa ditemukan dalam pekerjaan tingkat yang lebih tinggi ini. Dalam metode ini, banyak evaluator bergabung bersama untuk menilai kinerja karyawan dalam beberapa situasi dengan menggunakan berbagai kriteria. Ini digunakan sebagian besar untuk membantu memilih karyawan untuk posisi pengawasan tingkat pertama atau terendah. Penilaian dibuat untuk menemukan potensi karyawan untuk tujuan promosi. Penilaian umumnya dilakukan dengan bantuan beberapa karyawan dan melibatkan tes kertas dan pensil, wawancara, dan latihan situasional. Tujuan dari pusat penilaian ini yang pertama, untuk menetapkan tujuan afirmatif. Yang kedua, untuk membuat penentuan potensi awal. Yang ketiga, untuk memberikan informasi akurat yang berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, untuk menentukan kebutuhan pelatihan individu karyawan. Nah, yang kelima, untuk memilih mahasiswa baru untuk posisi entry level. Yang keenam, untuk mengukur potensi pengawasan tingkat pertama, penjualan dan posisi manajemen atas, dan juga tingkat manajemen yang lebih tinggi untuk tujuan pengembangan. Karakteristik yang dinilai di pusat penilaian tipikal meliputi ketegasan, kemampuan persuasif, kemampuan berkomunikasi, kemampuan perencanaan dan organisasi, kepercayaan diri, ketahanan terhadap stres, tingkat energi, pengambilan keputusan, kepekaan terhadap perasaan orang lain, kemampuan administratif, kreativitas, dan kewaspadaan mental. Oke, yang selanjutnya ada prosedur. Yang pertama, kelompok kepemimpinan dibuat setiap anggota untuk mendukung posisi yang telah ditentukan, tetapi kelompok harus mencapai konsensus. Yang kedua, satu gugus tugas digunakan oleh seorang pemimpin yang telah ditunjuk untuk memutuskan suatu tindakan. Yang ketiga, permainan simulasi dan latihan dalam keranjang digunakan untuk menguji kemampuan organisasi dan perencanaan. Laporan lisan dibuat untuk kandidat yang menguji keterampilan komunikasinya dan laporan langsung yang di posisinya yang sekarang. Yang keempat, wawancara pribadi dan tes proyektif digunakan untuk menilai motivasi kerja, orientasi karir, dan tes proyektif digunakan untuk memotivasi kerja. Yang
Yang selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama adalah sindrom ujian. Salah satu kelemahan yang paling jelas adalah penampilan sindrom yang melakukan pemeriksaan dalam operasi sehari-hari, yang merasa tercekik dalam lingkungan yang disimulasikan. Yang kedua, efek merugikan pada potensi. Kelemahan lainnya adalah efek negatif potensial pada mereka yang tidak dipilih untuk berpartisipasi dalam latihan. Yang ketiga, reaksi negatif. Karyawan yang menerima laporan buruk dari pusat dapat bereaksi secara negatif. Yang keempat, laporan yang buruk memoralisasikan karyawan. Karyawan yang berkinerja baik di satu lingkatan dapat meninggalkan organisasi untuk menghapus laporan penilaian yang buruk dari catatan kerjanya. Dan demikian, laporan yang buruk dapat menurunkan moral karyawan yang pernah menjadi aset. Yang kelima, masalah-masalah lainnya. Masalah-masalah lainnya termasuk rasa kompetensi yang kuat dan tidak sehat di antara para penilai, sulitnya melakukan tes, dan kemungkinan terlalu menekankan kinerja tes. Yang selanjutnya adalah metode akuntansi aset manusia. Teknik ini mengacu pada perkiraan uang dan nilai organisasi manusia internal perusahaan dan niat baik pelanggan eksternal. Jika karyawan yang terlatih meninggalkan perusahaan, organisasi manusia tidak ada artinya. Jika mereka bergabung, aset manusia meningkat. Jika ketidakpercayaan dan konflik terjadi, usaha manusia akan terdevaluasi. Jika kerja tim dan moral yang tinggi, organisasi manusia adalah aset yang sangat berharga. Timbangan penilaian berakar perilaku atau BARS. Metode ini juga disebut skala harapan perilaku. Ini adalah skala penilaian yang poin skalanya ditentukan oleh pernyataan perilaku yang efektif dan tidak efektif. Penilaian harus menunjukkan perilaku mana di setiap skala yang paling menggambarkan kinerja karyawan. Timbangan penilaian perilaku atau BARS memiliki 5 langkah, yaitu 1. Hasilkan insiden kritis. Orang dengan pengetahuan tentang pekerjaan yang akan dinilai atau pemegang pekerjaan penilai diminta untuk menggambarkan ilustrasi spesifik yang perilaku kinerja efektif. Yang kedua, kembangkan dimensi kinerja. Orang-orang ini kemudian mengelompokkan insiden ke dalam satu set yang lebih kecil. Dimensi kerja setiap kluster atau kepemimpinan didefinisikan. Ketiga, alokasi ulang insiden. Setiap orang yang juga mengetahui pekerjaan itu kemudian merelokasikan kembali insiden kritis asli. Mereka diberi definisi kluster dan insiden kritis dan diminta untuk mendesain ulang setiap insiden dengan dimensi yang paling baik digambarkan. Biasanya insiden kritis dipertahankan jika beberapa persentase, biasanya 50-80% dari grup ini menugaskan ke kluster yang sama dalam grup sebelumnya. Yang keempat, skala insiden. Kelompok kedua umumnya diminta untuk menilai skala 7 atau sampai 9 poin dalam tipikal. Perilaku dijelaskan dalam insiden mengenai seberapa efektif dan tidak efektifnya untuk mempresentasikan kinerja dalam dimensi yang sesuai. Kelima, mengembangkan instrumen terakhir. Sekelompok kluster insiden, biasanya 6-7 poin, digunakan sebagai jangka perilaku untuk dimensi kerja. BARS dikembangkan untuk memberikan hasil yang dapat digunakan bawahan untuk meningkatkan kinerja atasan, akan merasa nyaman untuk memberikan umpan balik. Selanjutnya, BARS membantu mengatasi kesalahan peringkat. Sayangnya, metode ini juga mengalami distorsi yang melekat pada sebagian besar teknik penilaian. Yang selanjutnya adalah 360 derajat appraisal. Dalam teknik penilaian kinerja 360 derajat ini, seorang manajer dinilai oleh semua orang, di atas, di samping maupun yang di bawah. Pendekatan 360 derajat pada dasarnya adalah teknik pencarian fakta, koreksi diri yang digunakan untuk merancang promosi. Kepribadian masing-masing manajer, puncak bakat mereka, sifat-sifat, perilaku, nilai-nilai, standar etika, emosi, kesetiaan harus dipindai oleh kolega mereka karena mereka ditempatkan paling baik untuk mendiagnosis kesesuaian mereka dengan penyataan pekerjaan. Kelebihan dari pendekatan 360 derajat adalah satu organisasi memperoleh manfaat dari kesadaran diri para manajer puncak. Ini mengungkapkan kekuatan dan kelemahan dalam gaya mengelola mereka. Yang kedua, kesenjangan antara penilaian diri dan pandangan rekan kerja berkurang. Yang ketiga, kerja tim berkembang pesat begitu penilaian kelompok sebaya dimasukkan dalam metodologi. Keempat, pemberdayaan difasilitasi
Yang kelima, fakta tentang budaya organisasi terungkap. Dan yang keenam, manajer yang tidak fleksibel dipaksa untuk menilai perubahan dengan gaya mereka. Yang selanjutnya adalah kelemahan dari pendekatan 360 derajat apresial. Yang pertama adalah pendekatan 360 derajat apresial dapat digunakan untuk mempermalukan orang. Yang kedua, respon dari kolega yang cenderung bias. Dan yang ketiga, menghubungkan hadiah dengan temuan bisa terbukti tidak adil. Keempat, hasil bisa tidak merata. Dan yang terakhir, teknik ini mengidentifikasikan orang yang paling cocok dan dapat diterima untuk pertimbangan promosi. Pendekatan 360 derajat mendukung kemajuan perusahaan dan menghargai kinerja yang sangat baik dari seorang individu. Yang selanjutnya adalah batasan dari penilaian kinerja. Yang pertama adalah konsumsi waktu. Penilaian kinerja adalah suatu hal yang menyita waktu. Ini adalah proses yang sangat panjang di mana berbagai bentuk harus diisi dan berbagai pengamatan harus dicatat dengan sangat hati-hati. Yang kedua, kurangnya keandalan. Keandalan menyiratkan stabilitas dan konsistensi dalam pengukuran, kurangnya konsistensi dalam waktu ke waktu, dan di antara penilai yang berbeda dalam mengurangi kendala. Yang ketiga adalah ketidakmampuan. Penilaian mungkin gagal mengevaluasi kinerja secara akurat karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Wawancara pasca penilaian seringkali ditangani dengan syarat yang tidak efektif. Yang keempat, tidak adanya standar seragam. Standar yang digunakan untuk tujuan penilaian tidak seragam dalam organisasi yang sama. Ini membuat peringkat menjadi tidak ilmiah. Demikian pula peringkat dilakukan berdasarkan kesan keseluruhan yang tidak tepat. Kelima, tidak adanya partisipasi efektif karyawan. Dalam penilaian kinerja, partisipasi efektif karyawan yang bersangkutan sangat penting. Dalam banyak metode, penilaian dia tidak diberikan perannya sedang. Keenam, perlawanan karyawan terhadap penilaian. Karyawan menentang sistem karena mereka merasa bahwa sistem hanya untuk menunjukkan cacat mereka dan untuk menghukum mereka. Manajer menolak sistem karena mereka tidak mau mengkritik bawahan mereka atau tidak memiliki kapasitas untuk membimbing mereka untuk perbaiki diri atau pengembangan diri. Yang ketujuh, dokumen. Beberapa supervisor merasa bahwa penilaian kinerja adalah dokumen. Mereka membuat keluhan seperti itu karena seringkali laporan penilaian kinerja hanya ditemukan di file daripada memberikan penggunaan secara praktis. Kedelapan, ketakutan akan hubungan yang merusak. Penilaian kinerja juga dapat mempengaruhi hubungan atasan bawahan, karena penilaian menjadikan atasan lebih sering hakim daripada pelatih. Bawahan dapat memandang atasan dengan perasaan curiga dan tidak percaya. Kesembilan, stereotyping. Ini berarti membentuk gambaran mental seseorang berdasarkan usia, jenis kelamin, kasta, atau agama. Ini menghasilkan pandangan yang terlalu disederhanakan dan mengamburkan penilaian kinerja pekerjaan. Kesepuluh, pendekatan negatif. Penilaian kinerja kehilangan sebagian besar nilai ketika fokus manajemen adalah hukuman daripada pengembangan karyawan. Kesebelas, berbagai tujuan. Penilaian mungkin bingung karena dua tujuan dan tidak jelasnya penilaian kinerja. Ke-12, perlawanan. Serikat pekerja dapat menolak penilaian kinerja dengan alasan bahwa hal itu melibatkan diskriminasi antara anggotanya. Peringkat negatif dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dan hubungan industri, khususnya ketika karyawan atau serikat tidak memiliki kepercayaan pada sistem penilaian kinerja. Ke-13, halo effect. Secara umum, ada efek halo effect yang mengarahkan pada kecenderungan untuk menilai individu yang sama terlebih dahulu, yang dulu pernah berdiri terlebih dahulu. Ke-14, perbedaan individu. Beberapa orang lebih berbeda sementara beberapa sangat liberal dalam menetapkan faktor, poin, atau angka kepada karyawan. Mereka tidak dapat mempertahankan perbedaan yang adil dari dua individu. Ini juga membatalkan utilitas sistem. Ke-15, tidak ada informasi. Terkadang hasil penilaian kinerja tidak dikonfirmasi oleh teknik motivasi lain, rencana upah, insentif, dan sebagainya. Faktor-faktor dimasukkan dalam penilaian manajerial karena suatu fakta atau bias pada orang yang bersangkutan melakukan penilaian. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penilaian kinerja adalah program formal yang dilakukan organisasi yang tidak hanya berkaitan dengan kontribusi tetapi bertujuan untuk mengetahui potensi yang ada dari seorang karyawan.